Islam secara umum mengajarkan keseimbangan. Ada kemudian orang yang puasa terus-terusan, namanya puasa dahar. Rasulullah melarang puasa dahar. Bagaimana buka puasa kita? Apakah sudah berlebih-lebihan? Atau jangan-jangan kita disindir dengan ayat ini? Kolak kita makan di bulan puasa ini, saatnya kita riset kembali kehidupan kita menjadi hidup yang seimbang. Pagi sampai sore kita puasa, kemudian sore sampai malam kita makan dan minum dan beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang budiman, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga sehat, luar biasa, dan mendapatkan hidayah dari Allah yang Maha Pemurah, tentunya di bulan Ramadan ini. Kesempatan kali ini kami akan membawakan tema menjaga diri untuk tidak berlebihan. Pemirsa, Islam itu adalah agama yang seimbang, agama yang tawasud, berdiri tengah-tengah, dan tawazun yang seimbang. Agama Islam tidak ekstrim, baik itu ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, tapi ada di tengah-tengah. Ada sebagian orang yang tidak makan, bahkan ada yang tidak makan daging-dagingan, hanya makan sayur-sayuran. Islam tidak begitu. Islam agama yang seimbang. Ada juga yang enggak makan sayur-sayuran, hanya makan daging-dagingan, karnivor. Islam tidak mengajarkan begitu. Islam secara umum mengajarkan keseimbangan. Ada kemudian orang yang puasa terus-terusan, namanya puasa dahar. Rasulullah melarang puasa dahar. Rasulullah menganjurkan puasanya yang seimbang. Puasa yang paling baik kata Rasulullah adalah setelah bulan Ramadan tentunya puasa Nabi Daud. Sehari puasa, besoknya tidak puasa, besoknya buka, besoknya puasa, besoknya buka, seimbang. Nah, agama yang seimbang ini tentu prakteknya juga harus seimbang. Makanya Rasulullah SAW sempat menemui ada orang yang dia ketika datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan sholat dan tidak akan berhenti." Datang lagi, "Ya Rasulullah, saya akan menghindari perempuan, saya tidak akan menikah." "Ya Rasulullah, saya akan puasa terus-terusan, saya ingin beribadah kepada Allah." Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan, "Bagus, keren, luar biasa, amazing." Tidak. Rasulullah bahkan mengatakan, "Aku ini Rasulullah, orang yang dicintai oleh Allah. Aku sholat dan aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka. Aku pun menikahi wanita." Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kita untuk balance, tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Padahal kalau kita pikir secara logika ya, puasa itu kan ibadah, sholat itu kan ibadah. Kalau terus-terus kan pahalanya kan lebih banyak. Menghindari perempuan, terus beribadah supaya dekat dengan Allah. Bukankah itu ibadah yang luar biasa? Tapi rupanya ibadah juga tidak boleh ekstrim. Oleh karena itu ada seorang sahabat yang mengisahkan bagaimana Rasulullah itu kalau beliau sholat, sholatnya itu tidak panjang, tidak pendek. Sholatnya tengah-tengah. Bahkan Rasulullah pernah suatu ketika sholat yang ada jamaahnya itu ada suara tangisan anak kecil. Lalu kemudian Rasulullah mempercepat sholatnya. Kemudian ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mempercepat sholat?" Lalu beliau mengatakan, "Karena aku mendengar suara tangisan anak kecil. Aku khawatir tangisan itu anak kecil itu sedang kehausan atau kelaparan." Dan kemudian ibunya menjadi khawatir. Masya Allah. Ini kan agama yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman mengingatkan kepada kita semua di dalam surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hai Bani Adam, pakailah semua perhiasanmu ketika engkau mendatangi masjid. Dan makan serta minumlah tapi jangan berlebih-lebihan.
Ayat ini mensitir makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Bagaimana buka puasa kita? Apakah sudah berlebih-lebihan? Atau jangan-jangan kita disindir dengan ayat ini? Kolak kita makan, martabak kita makan, gorengan segala macam, itu gorengan tuh, goreng pisang, goreng bakwan, goreng ubi, segala macam kita makan, goreng tahu, sayur kita makan, kurma apalagi, wah sirup macam-macam warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, wah segala macam, rasanya ada yang manis-manis, masya Allah. Apakah itu termasuk wala tusrifu, jangan engkau berlebih-lebihan? Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah berbuka, beliau berbuka itu dengan kurma atau dengan air putih saja. Tidak ada tuh kita dengar Rasulullah berbuka dengan kolak gitu, dengan sirup gitu, dengan es teh manis, nggak ada tuh ceritanya. Karena rupanya Rasulullah mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Nah kita umatnya ini masya Allah ya, setelah berpuasa panjang gitu, kemudian ketika dug maghrib, wah euforianya luar biasa, sampai lupa kalau kita itu di bulan puasa. Puasa itu sebetulnya bukan hanya puasa dari pagi sampai sore, tapi ini bulan semuanya kita sedang berpuasa. Puasa apa? Menahan diri dari apa? Makanan berlebihan, minuman berlebihan. Bahkan yang ironi adalah ketika makan bersemangat, saking bersemangatnya perutnya kembung kekenyangan. Akhirnya ketika taraweh ngantuk dan tidur lewat taraweh. Na'udzubillah. Ini kan sangat ironis. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama kembali ke dalam agama yang seimbang ini. Tidak berlebih-lebihan. Maka kalau kita bekerja pun sama, kita bekerja proporsional. Kalau kita kerja misalkan dari pagi sampai sore, malamnya ya untuk ibadah. Kalau kita kerja misalkan dari malam sampai pagi karena kerja shift, maka sisanya untuk beribadah, untuk beristirahat. Inilah agama yang seimbang, yang tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kalau kita berlebih-lebihan, dampaknya adalah sangat buruk. Baik itu secara fisik untuk tubuh kita maupun secara psikologis. Nah, Islam tidak menginginkan itu. Islam menginginkan agar kita panjang umurnya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya dengan cara hidup yang seimbang, tidak berlebihan. Baik itu dalam tata cara hidup maupun dalam beribadah. Termasuk dalam hal ini adalah beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, misalnya Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau sholat. Sholat malam, beliau tidur dulu. Lalu kemudian nanti sepertiga malam atau seperdua malam beliau bangun. Jadi tidak ada ceritanya Rasulullah itu kemudian bergadang semalaman suntuk hanya untuk melakukan sholat. Beliau tidur dulu. Nah, Rasulullah mengatur itu dan mengajarkan kepada kita. Beliau baginda yang mulia memberikan contoh bagaimana hidup yang seimbang. Nah, kita sebagai umatnya mempertanyakan diri kita sendiri ya, apakah hidup kita sudah seimbang atau belum. Dan biasanya orang-orang yang hidupnya tidak seimbang ada problem dalam kehidupannya, ada problem dalam kesehatannya, ada problem dalam finansialnya, ada problem dalam ekonominya, ada problem dalam pikirannya. Nah, untuk menyelesaikan semua itu, cara sederhananya adalah hiduplah yang seimbang, tidak berlebihan, berlebih ke kiri ataupun berlebih ke kanan. Maka di bulan puasa ini saatnya kita riset kembali kehidupan kita menjadi hidup yang seimbang. Pagi sampai sore kita puasa, kemudian sore sampai malam kita makan dan minum dan beribadah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Saya Ahmad Pranggono dari Dompet Mu'afa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.